karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat. Yang kita hormati bersama beliau ibu penasihat kita, ibu paling disepuhkan walaupun beliau belum sepuh ya Bu ya. Ibu kades kita, Ibu Kades Panesari, beliau ibu ya festival kalian, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ya beliau alhamdulillah baru pulang dari umroh, mudah-mudahan kan belum ada 40 hari ya Bu ya. Kurang lebih belum? Ya. Selama belum ada 40 hari sebagai kata Allah, insya Allah doanya masih mustajabah, masih ijabah. Yang mudah kita semua berbarokah beliau yang baru pulang dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, yang kita kami bersama beliau Ustaz Ismail, ya Ustaz. Alhamdulillah bisa hadir bersama kita. Ada beliau Bapak Arifin, ada beliau Bapak Tahir. Alhamdulillah beliau bapak-bapak yang mengayomi kita semua, yang membimbing kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, sehat lahir dan batin yang kita sayangi bersama, dan jadi kebahagiaan kita juga. Beliau Ibu Ketua Muslimat Desa Panesari, beliau Ibu Siti Salimatul Fuad. Ya, seperti namanya Fuad adalah hati, sama tidak namanya. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan hati ini menjadi hati yang bersih, yang istiqomah selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati bersama, yang kita banggakan Ibu Ketua Partai Desa Pandansari, beliau Ibu Solihah. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, bisa membimbing sahabat partainya menjadi sahabat yang bisa dibanggakan, berbakti kepada suami terutama di rumah, juga bisa berbakti kepada nusa dan bangsa, terutama bisa menjadi warga Nahdiyah yang bisa dibanggakan. Yang semuanya insya Allah yang hadir di sini ibu-ibu yang cantik-cantik, saya jamin cantik hari ini. Tidak ada yang cantik karena hari ini pasti ada yang pakai bedak ya Bu ya. Iya, ada yang pakai bedak, pakai lipstick, pakai skincare, pakai hand body, pakai kipas, apa namanya? Kipas aqua. Ya, ya alhamdulillah semuanya cantik-cantik semua. Mudah-mudahan dengan semangat kita berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, Allah catat sebagai rasa cinta kita dan ingin sekali diambil sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama marilah sama-sama kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang yang nanas ini, yang panas ini, Allah berikan terik matahari ini tidak menyurutkan langkah kita untuk berwajah menuju di TPP Ramadhan Fitjah ini dalam keadaan sehat lahir dan batin. Sehat Ibu? Kantornya sehat? Sehat, pokoknya jauh sehat ya. Insya Allah Allah berikan kalau kita cukup pas perlu ada. Alhamdulillah. Dan dua kalinya sholawat bersama pada sama-sama kita limpahkan kepada juga kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang istiqomah menjalankan syariat sunnahnya sehingga diambil sebagai umat yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ibu-ibu semua, ibu-ibu yang sholihah semua, yang cantik-cantik semuanya. Kita ini bertetangga ya Bu ya. Saya tidak jauh dari sini, saya dari Sri Mulyo, Desa 1. Tahu ya Bu ya Desa 1 ya? Alhamdulillah Desa tetangga. Jadi alhamdulillah dengan rahmat Allah, beliau Ibu Ketua Muslimat menghubungi saya untuk bisa bertatap muka dengan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah
masih diberi pinjaman organ tubuh yang sehat, sering lupa. Iya Bu ya, betul ya Bu ya. Monggo Bu sambil dijalan snacknya, sambil dimakan snacknya. Kalau pulang kita lagi sambil uang. Kalau naik saya mau berobat. Di sini kita temanya meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kan dengan Nabi Muhammad harus wajib, harus wajib cinta dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita obati dengan rasa panas ini dengan sholawat. Sholawat Nabi apa ya? Insya Allah apa? Kita sama-sama baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholatan turaghibu wa tunashiku wa tu'ammisu biha jihadiliya wa i'la'i dinil Islam wa tu'ammisu biha jihadiliya wa i'la'i dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholatan turaghibu wa tunashiku wa tu'ammisu biha jihadiliya wa i'la'i dinil Islam wa tu'ammisu biha jihadiliya wa i'la'i dinil Islam wa idhari sya'air
sebagai umat Nabi Muhammad sudah cinta dengan Nabi Muhammad dengan banyak membaca sholawat. Saya dengar tadi setiap malam yang dia baca kitab Al-Ghazali, alhamdulillah itu menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, amin. Maulid itu berasal dari kata bahasa Arab yang dia maulid itu artinya bulan kelahiran, atau bahasa kita sekarang katanya ulang tahun. Maulid Nabi berarti ulang tahunnya Nabi. Kalau udah itu bahasanya banyak orang Jawa yang di sini ya. Jawa semua, alhamdulillah. Kalau saya malah dari Kalimantan, bahasanya Melayu. Melayu seperti orang Filipin, bahasa Filipin. Memaneng, dahil, dipanggil, ada akhlak, ya kata Filipin ya. Sama seperti itu bahasa kami di sana. Alhamdulillah saya tersesat di jalan yang benar itu di desa Sri Mulyo, kebetulan suami orang situ. Jadi memang semua itu jodoh itu sudah dari takdir Allah ya. Tapi setiap orang yang hidup pasti ada ujian, betul. Setiap pohon yang berdiri pasti ada angin. Terus ibu ya, apalagi ibu yang sepuh, ibu yang tua pasti pengalamannya lebih banyak karena ibunya sudah dahulu lebih dahulu daripada kita. Karena kita mempunyai ujian masing-masing. Pada Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan kita. Ya Bu ya. Tapi kadang kita ini manusia banyak gersulo atau ya besar, betul kata ini, besar. Memang itu sudah watak kita waktu insanu ajulah, dan memang sifat manusia itu adalah berkeluh kesah. Itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Maka untuk menyiasati ujian hidup kita semua adalah kembali pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nyadap barokah syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malam dibacakan kitab Al-Ghazali, ada minum aqua atau bukan? Disediain aqua atau dia bawa aqua dari rumah, botolnya dibuka selama kita menghadiri itu insya Allah rohnya Nabi Muhammad SAW kamu. Kalau orangnya sudah bisa sampai Makkah Madinah, sampai ke Raudhah, pasti hatinya nyeletus. Ya Allah, rasanya ini terus ininya langsung keluar otomatis. Kalau bisa menghayati kita pada haji. Tapi semua itu hidayah. Tapi jangan lupa, tadi malam kami di Desa Sri Mulyo pengajian Maulid Nabi yang isi beliau Kiai Haji Anas Rifai. Beliau mengatakan, jadi kita bagi ilmu ya Bu, namanya ilmu manfaat untuk ular. Karena kita ini ngajinya ngaji buang, ngaji telinga, tidak ngaji kita seperti anti pondok pesantren gitu. Yang penting kita manfaat, ilmunya bisa bermanfaat, bisa untuk memperbaiki diri kita sendiri, bisa untuk saat kita menghadap Allah. Nah, kata beliau pakai Anas tadi malam, kalau ada kita Al-Ghazali dibacakan dan kalau Al-Ghazali dibacakan
Gusti Allah, nyuwun napa hajatipun mugi Allah paring kabul. Yang keempat yaitu silaturahim. Silaturahim seperti ini, kita bertatap muka, saling senang, saling menyapa, saling salaman. Mudah-mudahan dengan berjabat tangannya ini menggugurkan dosa kita. Terus yang terakhir ada makanan, ya Bu ya. Kalau kumpul-kumpul pasti makan. Ya, jadi timbangannya terus ke kanan, nggak ke kiri ya Bu. Iya. Kalau kumpul-kumpul Maulid Nabi itu diusahakan makanannya yang baik, yang istimewa. Karena yang kita rayakan adalah orang yang paling baik, orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga dan bisa memberi syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Yang sifatnya diberikan oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW menunjukkan kita dengan syarat yang pertama yang itu beriman. Beriman meskipun tidak pernah bertemu dengan langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin tidak kalau Nabi Muhammad itu ada? Nanti karena itu termasuk rukun iman. Percaya nggak kalau Nabi Muhammad bisa memberi kita syafaat? Percaya, sangat percaya. Itu sudah termasuk kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, mengikuti sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Sunnah Nabi misalnya kita kalau mau makan pakai tangan kanan, minum tangan. Masih ada ibu yang minumnya tangan kiri? Masih. Kalau masih tolong yang sebelah kanan sebelah kirinya yang bagian disenggol. Meli, sunnah Nabi tangan. Yang diingatkan tidak boleh marah. Kue anak zaman sini ngelek-ngelek salah kan? Ya. Terus setelah kita memegang minuman, ketika mau minum membaca doa. Yang ketiga, cinta kepada sesama muslim. Sudah termasuk cinta karena kita kumpul. Kalau nggak cinta nggak mungkin kita kumpul ya Bu ya. Apalagi pakai baju muslimah, pakai baju pakaian alhamdulillah organisasinya maju. Terus yang berikutnya, saat dalam ibadah mencerminkan komitmen seorang terhadap agamanya. Tadi sebelum kita sampai di sini, pamit nggak Bu dengan suaminya? Pamit yang masih punya ya Bu ya. Kalau ada yang nggak punya maaf ya, yang bener. Karena itu termasuk taat kita kepada suami. Terus yang berikutnya berakhlak mulia. Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sifat wajib yang 4. Apa Bu sifat wajib yang 4? Yang pertama adalah jujur ya Bu ya. Kita ini sering berbohong dengan anak kita, gitu. Niatnya mau berangkat senang, niatnya. Tapi kalau ditanya anak, Bu, mau kemana? Mau ke pasar, mau ke warung, gitu. Itu sudah bohong nggak Bu? Bohong. Tapi ada tapinya, jawab ibunya. Kan itu untuk kebaikan. Iya, bagian anaknya tidak nangis dan tidak ikut karena kalau ikut pajaknya lebih banyak dari sang mawar, oke? Nah, jujur itu adalah sesuatu sifat yang sangat mulia karena itu termasuk julukan Nabi Muhammad SAW, dijuluki al-Amin, sangat dipercaya. Dulu ketika beliau masih berdagang, masih menjadi anak buah Sayyidah Khadijah, beliau mendapat kesirian bawa kainnya itu robek atau catat di pinggirnya. Beliau bilang dengan yang membeli, mohon maaf ini kainnya cacat, sampai kalau membeli alhamdulillah, ya beli juga alhamdulillah. Jadi jujur. Tapi kalau zaman sekarang nggak ada yang seperti itu nggak ada kan? Jangan seperti itu lagi. Kita beli gula pasir ke orang ya Bu ya, timbangan sekilo sama yang sekilo bukan
Pak Soel agak sebakan hanya ya kalau dimasukin orang yang serius-serius kan cuma game-game yang penting sedikit bisa kita amalkan ke apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul ya? Nah tadi sudah memakan. Berikutnya yang keenam menjaga ukhuwah Islamiyah dan yang ketujuh sabar dalam usia. Fasbir sabran jamila, karena sabar itu sangatlah bagus. Sabar itu ada batasnya nggak Bu? Ada menurut versi manusia. Tapi kata Allah sabar itu tidak ada batasnya selama kita masih hidup di dunia. Ya? Terus yang nomor 10 keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad. Kita ini termasuk umat Nabi Muhammad yang istimewa karena umat selain Nabi Muhammad ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena hanya satu-satunya Nabi yang bisa mensyafaati, syafaat itu pertolongan, yang bisa memberi pertolongan kepada umatnya hanya Nabi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur gak Bu kita hidup sekarang? Bersyukur, alhamdulillah. Umurnya sudah berapa Bu? 65. Alhamdulillah 65 berarti bonusnya sudah 2 tahun ya Bu ya? Iya, Nabi Muhammad tinggalnya sedonya 63 berarti bonusnya 2 tahun. Alhamdulillah mudah-mudahan pada umur ya Mas ya. Sehat walafiat lahir dan batin. Ya, amin. Tidak terasa umur semakin terus ya, semakin jalan semakin larut. Tidak terasa kita sudah sampai ke kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7. Tidak terasa kapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri nggak Bu kalau lihat orang meninggal? Ngerinya sedang ya Bu ya. Tapi kita tidak kapok-kapok. Namanya manusia jadi lama banyak obat sambel. Kalau sudah sakit perutnya ulang lagi balik maning ya. Ya rasanya pedas, tapi pedasnya pedas di bibir, jadi diulang lagi. Tahun 60 lahirenku, ijo bendera NU. Tahun 60 lahirenku, ijo bendera NU. Gambar jagat simbol NU. Bintang songo lambangnya NU. Bintang songo lambangnya NU. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'azzama maulidi syafi'an lahu yaumil qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah berarti bersabda, Allah berarti berfirman, ya. Bersabda Rasulullah SAW, dan siapa yang mengamunkan hari kelahiranku, maka yang mengamunkan itu mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sabda Rasulullah, barang siapa yang mengamunkan, memperingati seperti acara seperti hari ini, mudah-mudahan kita semua yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, terutama yang paling utama adalah panitianya, ya Bu ya, karena tanpa panitia tidak akan terlaksana. Oke, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Barang siapa yang cinta denganku, kata Rasulullah, maka orang yang mencintai aku, kata Rasulullah, akan bersama Rasulullah di dalam surga. Sudah jaminannya sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu, saya mau minta tolong satu mbah ke depan, mbahnya ke depan ke sini. Saya minta tolong doa sesudah makan, ya toh? Tadi kan sudah doa makan, mbahnya yang cantik-cantik tuh lagi tunggal lawan perwakilan. Mami perwakilan ya. Dikenal-kenal tanda saya, tanda saya. Kalau mbah itu di umur berapa ya Bu ya? Kalau lansia di umur berarti kan masih. Ya, kalau mbah katanya di atas umur 60, jadi kan bapak nggak boleh maju. Iya, apa ya? Mbak udah banyak kalau yang mau coba lagi enggak betul. Yang betul mau betul apa? Mau tolong pakai doa sesudah makan. Jangan namiknya. Alhamdulillahilladzii amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Amin. Alhamdulillah. Senang betul yang dengarkan. Tangan dong. Pertanyaan berikutnya untuk namun kamu bawa. Saya nggak tahu bawa. Oke. Siapa ya? Namun kamu tahu ya Bu. Namun kamu bawanya. Pertanyaannya, minta tolong sebutkan sifat mustahil bagi Rasul. Tadi kan kita sudah belajar sifat wajib bagi Rasul, ya kan? Sidik, adil, amanah, terus ini itu kan di HP tidak ada harokatnya ya. Jadi bacanya kali yang kedua apa Bu? Tidak dapat dipercaya. Ya, syaratnya apa? Iya kan? Oke. Nomor 3, menyembunyikan wahyu. Menyembunyikan wahyu syaratnya hikmah. Yang terakhir nomor 4, bodoh atau ilmu. Iya, syaratnya balada. Mohon maaf ya, nggak apa-apa. Daripada tidak ada yang mau ya. Menitnya, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri terutama dan untuk kita semuanya. Yang baik itu pastinya datang dari Allah, yang tidak baik itu dari kebodohan saya sendiri. Sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
wabarakatuh.